Ya, halo teman-teman. Kali ini aku sedang bersama apa ya? Dikatakan mungkin satu alma mater, satu alma mater yang sekarang menamai dirinya itu wirausaha sejak muda. Nah, kenapa sih bisa menamakan itu? Boleh perkenalkan nama dan sekarang lagi sibuk ngapain sih? Oke, terima kasih Bang Raihan. Oke. Halo teman-teman semuanya, izin perkenalkan dulu ya. Nama saya sebenarnya Muhammad Diva Abdillah. Saya biasa dipanggil ya Diva gitu. Terus saya di akun Wirausaha Sejak Muda itu sebagai Hmm, sebuah nama branding lah, nama personal oke, branding iya, aku. iya. Yang nantinya impian aku mau dijadiin sebuah komunitas ataupun sebuah platform Oke. yang mana itu khusus buat wirausaha muda gitu, mencetak pengusaha-pengusaha muda sih kayak gitu. Dan sekarang sih kesibukan ya kuliah, bikin konten dan create sebuah produk digital. Paling itu sih Bang. Oke. Dan itu kan kedepannya akan jadi komunitas ya. Dan sekarang itu lagi dirintis sebagai sebuah brandingan sendiri gitu ya. Kenapa sih pengen mungkin sesuai namanya gitu wirausaha sejak muda gitu. Hmm. Kenapa? Kalau untuk ditanya kenapa harus wirausaha sejak muda, sebenarnya dulu saya termotivasi ya sama salah Hmm, satu mentor saya. Kan dulu tahun 2020 saya kan udah belajar mulai ngonten di salah ya, satu akun yang namanya Bang Ogut Muda Cuma Sekali. Yang ya, nah itu yang muda cuma sekali itu. Nah, hmm, udah dari tahun 2020 itu aku udah belajar konten tapi ya karena gak konsisten ya, ya, karena gak konsisten yang akhirnya ya udah mulai redup juga gak konten. Dan akhirnya untuk awal tahun 2024 aku memutuskan buat bikin konten dan mau dikenal sebagai siapa gitu kan. Ya udah hmm, aku karena emang basicnya di mahasiswa kewirausahaan, ya udah impian aku pun pengen itu yang tadi mengumpulkan ataupun membuat suatu komunitas yang mana isinya buat mencetak wirausaha muda gitu. Jadi ibaratnya ayo kita berwirausaha tapi sejak dini, jadi sejak muda. Mungkin itu sih Bang. oke. Berarti biar ada Mm-mm. brandingannya. Terus Iya kan benar. kontennya tuh kan mulai belajar 2020, tapi kalau konsistennya mulai tahun berapa tuh? Dari kapan lah Konsistennya mulai awal serius awal tahun inilah. konsistennya? Ya konsistennya tahun 2024 sih Bang, karena kebetulan kemarin aku juga udah mulai belajar digital marketing dan Oh, oke. aduh pengen nyoba ini, kayaknya Lanjut tren-tren ini ya. udah mulai muncul nih. Hmm, Kebayang apa, kayak wah kalau kalau nggak dicoba takut ketinggalan. Dan mulai ya. Februari ikut terjun lah ke bisnis digital kayak gitu yang sekarang lagi tren. Seperti itu sih Bang. Oke. Jadi ya ada prosesnya lah, ada prosesnya. Tapi dari awal tuh dari bulan apa tepatnya? Februari apa kalau ikut produk digitalnya, tren produk digitalnya itu bulan Hmm, Februari. Cuman ya pas aja sih bulan Februari konsisten konten, ikut terjun ke bisnis digital juga kayak gitu sih. Ya baru berapa bulan sih, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Baru 7 bulanan lah. 7 bulanan 7 bulanan konsisten. ya dari mulai start konsisten itu mulai followers berapa? Kalau misalnya ngitung ini ya angkanya followers gitu. Nah, Apakah signifikan kemarin gitu kayak kemarin tuh mulai di follower 1.500-an lah. 1.500 itu ya follower, bukan 1.500, 800. 800 itu oh, teman-teman kuliah lah, teman-teman kuliah hmm, sama teman-teman yang dulu. Dan itu pun banyak yang sama aku apa yang nggak, yang unfollow karena aku ngikut apa bikin konten-konten gini, mungkin teman-teman nggak suka, ya udah di unfollow aja. Dan akhirnya alhamdulillah sih sempat kemarin naik 3.000. Ada banyak katanya, ada banyak bot-bot kayak gitu, dan ya udah dihapus lagi, akhirnya turun lagi dihapus itu ke ya. 2.000-an. Hmm, Pernah ada bot kayak gitu. Dan itu pun ya, kayak ngaruh lah, ngaruh ke view ibaratnya di insight-nya lah, ngaruh, sangat sangat ngaruh. ya, ya. Ini sih kita sebenarnya banyak kesamaan sih kita mungkin ya konten juga gitu. Terus mungkin ya presiden komisaris juga pernah di Oh iya betul. organisasi betul kan. Terus tapi itu kalau misalkan dari segi angkanya ya itu cepet banget sih kayak mulai 800 sampai bulan sekarang udah em, udah berapa 2700 ya.
Ya 2.700. Hmm, 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 hmm. Ya, 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 ya. Terus setelah itu, dan itu kan apa ya, udah dijalanin tuh kan, tapi dari sebenarnya nih sebelum ke arah berwirausaha nih, itu tuh mulainya apa ya, inspirasi dari mana sih datang kayak, oh gue pengen jadi wirausaha nih gitu kan, tadi dapat mentor 2020, tapi dari mungkin dari masa-masa SMA atau masa-masa pernah mondok juga gitu, apakah itu Hmm. ada inspirasi tersendiri gitu? Ya tentunya inspirasi itu datang secara tiba-tiba ya Bang gitu kan. Dulu kan saya emang Sorry, ini suaranya belum keluar sih di sini. ini kameranya aman ya. Bisa nanti bisa diedit Nah, mungkin Bang. bisa 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 bisa. Mungkin tabnya yang lain, kalau ada beberapa tab ditutup aja sih. Soalnya ini tuh ngerekamnya. Jadi kan ini sambil jalan aja ya, ngerekamnya itu. Jadi dia tuh di apa ya namanya? Di local drive masing-masing. Nah, supaya nggak dikompres gitu. Nanti waktu kita ngedit itu, filenya tuh file yang benar-benar utuh gitu sih. Refresh aja, refresh, coba refresh. Kalau nggak nanti kita audionya aja boleh. Cek cek. Cek kalau Ini ya tapi bentar bisa ininya kah? belum muncul ya. Coba. Kalau enggak, kita audionya aja juga nggak apa-apa sih. Oke. Okay. Oh, kalau untuk videonya nggak apa-apa mungkin ya ini. Matiin. Jadi kita versi audio juga nggak apa-apa sih. Kalaupun berat gitu, karena ini kan ngerekam juga, terus kita online juga gitu sih. Jadi sebenarnya kalau secara quality akan oke ya, karena Nah, direkam juga di masing-masing device. Terus kita ngobrol juga. Nah, tapi kalau misalkan beragak ini sih, kadang-kadang memang berat sih untuk internet dan juga um, nguploadnya gitu. ya kebetulan ini pakai wifi kosan. Aduh, pakai HP sendiri gak ada sinyal di dalam, jadi Oh ya, serba ya salah. udah. Ya udah, kita mungkin cari Dilanjut aman aja. sih suaranya aja sih. Kita Boleh. kita Tapi ini matiin aja suara sih aku kan. aman kan ya Bang? Aman aman aman. Kita matiin aja di kamera dua-duanya kan. Ya, lanjut Ah, lanjut aja. itu udah dimatiin belum kameranya? Kameranya belum. Matiin aja Eh, sih. Coba. udah sih ini. Oh, udah. Tapi ah Udah di itu, coba bentar ya. Sebentar. Nah, nah udah. Aduh. sebelumnya mungkin sambil sambil ini aja, sambil ngalir aja ya. Ya, Pernah collab juga nggak sebelumnya sama konten lain gitu, atau sama kreator lain gitu? untuk collab Hmm, untuk collab kayak gitu sering sih apa bukan sering pernah gitu ke beberapa kreator cuman apa tuh? kemarin terakhir collab itu sama kreator tentang public speaking sih Bang. Kemarin juga pernah ketemu sama Denny Santoso ya kumpul bareng lah di Bandung dan terus Denny Santoso ketemu yang Denny Santoso itu kan salah satu mentor tentang belajar produk digital kayak gitulah tentang digital hmm, marketing. Nah, kebetulan kita collab sama salah satu kreator juga di sana ketemu yang mana kita bisa membahas tentang public speaking kayak gitu sih Bang. Kemarin sih webinarnya beberapa hari yang lalu buat collab oh tentang public speaking. ya, jadi ada ketemuannya, ada ini juga, webinarnya juga. Iya, ada webinarnya juga. Terus itu apa, kayak bikin konten bareng atau kayak gimana tuh collabnya, atau bikin acara bareng? Kalau untuk collabnya tuh kayak ibarat misal, oke, aku kayak sebagai ininya lah, sebagai marketingnya. Nah nanti Oke. kan dia yang punya produknya, yang punya acaranya. Nah kebetulan, oke, karena aku sebagai marketingnya, nanti aku dapat sebuah value ataupun sebuah ya tip lah gitu dari mereka.
Nanti pas ketika webinar beberapa orang yang join dari aku gitu kan, dari link akunya, nanti bisa dihitung, diakumulasikan. Nah, Hmm, itu yang bisa aku dapat kayak gitu sih. kayak Bentuknya apa? apa ya namanya Affiliate gitu atau apa namanya? iya bisa disebut affiliate juga gitu kayak gitu. Oh, ya. Yeah. Sebelum itu tadi tuh lagi nanya ada nggak sih inspirasi dari masa kita remaja atau masa muda dulu kayak waktu di kuliah lagi di SMA, di SMP ataupun lagi mondok tuh soal kayaknya gue pengen deh jadi content creator atau kayaknya gue pengen deh Oh, jadi iya. pengusaha gitu. Oke, oke. Inspirasinya kayak gimana tuh? Nah, ya kemarin kemarin tuh ya waktu kan aku basicnya di pondok pesantren. Nah, Ya. awalnya emang emang nggak expect bakal gini gitu kan. Dan Hmm, aku emang rencananya dulu emang mau ngajar lah, mau ngajar ya ya yang pada umumnya gitu kan lulusan ya. pesantren, entah itu menjadi ustadz, guru ngaji ataupun guru-guru keagamaan lainnya. Cuma ini Ya. kemarin waktu aku pesantren di kelas akhir lah ibaratnya lagi kelas akhir, gue tuh udah mulai jualan apa namanya kayak kayak keripik apa basreng lah dulu. Saya jualan Ya, basreng di basreng. sana dan alhamdulillahnya itu laku lah dan awal-awal sebulan tuh hampir dapat 2 jutaan per bulannya Ya. itu. Aku konsisten jualan di pesantren itu 3 bulan. Nah, tiga Hmm, bulan udah karena udah 3 bulan udah lulus tuh, udah mulai sibuk persiapan kuliah dan karena waktu itu aku emang udah daftar juga tuh Bang ke salah satu SMA bukan SMA, SMP buat daftar jadi guru ngaji lah. Bukan guru hmm, ngaji, guru keagamaan di sana. ya. Cuman, nah karena waktu itu disuruh coba daftar apa SBMPTN dulu namanya, ya udah aku Hmm, nyobain ikut daftar nih Bang. Karena emang daripada nggak pernah nyoba, nah ya udah aku nyoba iseng-iseng lah ibaratnya emang nggak ada rencana buat ini. Nah, waktu daftarnya tuh aku juga bingung ini, aduh kemana ya daftarnya ya? Ya udahlah aku nyobain mau ke UPI aja. Nah, kira-kira di UPI ada apa aja nih gitu kan oke. lihat. Hmm, Rencananya mau di Bandung, yang di UPI Bandung. Terus hmm, karena aku lagi seneng banget gitu kan jualan basreng, lagi laku-laku juga. Wah, kira-kira pengen tentang bisnis nih. Nah, terus ya. aku lihat, wah ada bisnis digital nih. Terus pilihlah bisnis digital. Lalu Hmm, karena disuruhnya di sini isi 2, ya aduh bingung lagi nih untuk poin 2 isinya apa, ternyata ada kewirausahaan di UPI. Ya udahlah aku isi kewirausahaan di UPI yang pilihan kedua dan di sana udah mulailah ceritanya udah mulai tes SBMPTN, nunggu ya. hasilnya pas hasil keluar gak expect gitu kan bisa keterima. Nah, di sana Hmm, langsung mulai kayak berunding lah rapat meja bundar gitu sama keluarga. oke. Di Hmm, sana emang mau memutuskan kemana. Padahal aku kan hmm, udah daftar tuh, udah kayak ibaratnya booking lah di salah satu universitas swasta di Bandung. oke. Dan keluarga pun mendukung bahwasanya ya udah aku kuliah di UPI di jurusan kewirausahaan yang itu gak diambil dan akhirnya aku nggak jadi lanjut mengajar dan fokus ke kewirausahaan. Nah, mulai Hmm, di sini aku mulai perkuliahan tuh gini Bang, aduh bingung banget ini kan gak ngerti sama sekali gitu kan, gak ngerti tentang BMC dulu apa, bisnis model betul. kanvas, Iya. ini gimana gitu, pokoknya sama sekali belum mengerti gitu tentang Hmm, ke apa, ke bisnis-bisnisan, iya. kewirausahaan. Nah, di sana udah mulai tertarik, mulai ini, akhirnya belajar di luar, beli e-course, beli pelatihan, beli apapun lah yang ada di sana ya Iya udah aku benar-benar. ikutin dan alhamdulillahnya udah selama mulai perkuliahan apa 2022, 2023, 2024 akhirnya selama 2 tahun aku belajar tentang kewirausahaan bisa mengimbangi teman-teman yang lain tentang Oke. keilmuan. Maksudnya tuh bukan keilmuan ininya tapi tentang ke prakteknya lah apa maksudnya ke Benar. profitnya. Ya udahlah aku nyobain terjun ke bisnis digital yang mana ini tuh lagi tren dulu waktu aku mulai itu Februari 2024. Iya. Nah, di sanalah udah mulai tertarik dan riset kira-kira aku bikin konten gak nih. Nah, bikin konten tentang apa ya namanya. Nah, kemarin aku juga tertarik nih karena emang dulu 2020 pernah belajar tentang konten kreator namun gak lanjut. Akhirnya aku balik lagi nih ke Bang Ogo tuh, mudah cuma sekali. Nah, di sana aku Iya. belajar lagi, belajar ngulang.
akhirnya kira-kira kan di sana ada pembelajaran tentang personal branding. Kira-kira yang pertama ditanyain itu, kira-kira kamu mau dikenal sebagai apa nih? Oke, aku Hmm, mikir nih Bang, wah kira-kira aku apa nih? Padahal aku punya skill public speaking, terus aku iya. punya kepemimpinan, leadership, terus apa lagi ya, ke bisnis. Aduh, tapi Hmm, aku banyak tuh ada 3 itu, tapi karena mungkin mimpi aku pengen jadi pengusaha dan background aku di kewirausahaan, ya udah aku fokus pengen apa namanya tuh, pengen dikenal sebagai pengusaha muda. Tapi oke. nah, di sanalah aku banyak kan kalau pengusaha-pengusaha muda udah umum lah ya, di sana Iya, udah banyak keluaran. Nah, akhirnya aku lagi nyari branding lah sebagai unique apa, ini selling selling-nya point. lah gitu. Oke. Nah, Ya. kira-kira aku apa nih? Muda cuma sekali. Nah, di sana ada kata-kata muda nih. Wah, Hmm, kira-kira apa nih? Kalau misal pengusaha muda, wah udah ada nih nickname-nya, nyari. Wah, ada banyak itu kan udah ada semua. Nah, pas ketika nyari wirausaha sejak muda, belum ada nih di username di IG ataupun di oke. mana. Dan di IG aku searching, wah belum ada nih kayaknya. Ya udah aku buat patenkan lah gitu bahwasanya aku pengen personal branding disebut kayak wirausaha sejak muda, ngikutin Bang Ogut. Kan biasanya Ogut udah cuma sekali, kalau ini Diva Hmm, Wirausaha Sejak Muda. Dan alhamdulillah iya. sih sama teman-teman di kuliah kadang suka di notice gitu. Kalau Hmm, apa-apa silakan ini kepada Wirausaha Sejak Muda. Nah, itulah mulai oke. personal brandingnya mulai kebentuk gitu kan, entah itu dari teman-teman, terus sama kreator-kreator lain juga, terus Iya. pernah diisi tentang materi tentang digital marketing di kampus-kampus lain gitu kan Hmm, sebagai speaker lah. Dan itu ya mempengaruhi personal branding itu karena ada kekuatan personal branding gitu sih Bang. Dan itu sih cerita pengalaman aku kenapa yang awalnya keagamaan pindah jalur ke kewirausahaan kayak gitu sih Bang. iya. Tapi itu menarik sih. Kadang kan ngelihat nih beberapa postingan di story-nya ngisi di SMP di univ lain gitu atau misal nggak Mhm. tahu juga di sekolah lain itu. Nah, tapi sebelum ke situ sama sih masalahnya kayak kita mau pas awal menentukan branding ini kita public speaking oke. Misalkan yang Mhm. lain-lainnya juga oke. Jadi kita harus memilih gitu ya di antara beberapa mungkin yang kita ahli atau kita Iya betul. kuasain gitu sih karena kan Mhm. kita generalis gitu. Nah, apa ya mungkin kemarin pertimbangannya waktu menentukan apa yang harus kita pilih itu kayak gimana sih karena aku juga kan kayak sama lah generalis kita banyak Nah, kayak oke kalau mau tampil oke gitu kan kalau misalnya mau bikin konten oke mau nulis oke gitu cuman mungkin buat teman-teman yang denger juga gitu kira-kira gimana sih untuk yaudah kita harus fokus nih menentukan satu di antara kebisaan kita gitu. oke jadi kayak menentukan apa ya, ibaratnya kita mau bangun personal branding tapi bingung mungkinnya dari mana Iya gitu ya iya Bang. iya iya, itu. Nah, aku Ah, kan pernah belajar lah gitu di pembelajarannya Bang Ugut dan aku juga hmm, pernah belajar-belajar dari mana saja gitu, salah satunya ya Bang Ugut itu. ya Dan tentu saja sih namanya kita tuh kayak dikenal mau sebagai apa, kayak mau siapa gitu, target dia kenapa, masalah mereka apa gitu kan aku lupa gitu untuk strukturnya, tapi yang pertama itu kita mau dikenal sebagai siapa dulu nih gitu kan. hmm, Nah, misal yang tadi misal Bang Rehan tuh kita sebagai podcaster lah podcaster ibaratnya lah kan sebut gitu. Nah, terus emang kenapa sih harus sebagai podcaster gitu kan? oke. Nah harus bisa dijawab tuh, harus dilihat dulu misalnya contohnya tuh pengen bisa menginovasi apa, memfasilitasi teman-teman sebagai biar orang tahu lah ibaratnya kan contoh gitu kan pengen tahu podcast gitu kan Ya kalau namanya. betul. Terus karena, kenapa dia harus itu, apa, kenapa dia harus, ikut podcast ini, ya contohnya Hmm, misal biar gak bingung harus nyari podcast ke siapa lagi, contoh gitu kan. Terus kalau hmm, misal
kalau misal dia gak ngikutin atau apa namanya tuh, kalau dia ngikutin podcast ini biar apa. Jadi terus ditanya sampai ke Oke. akar-akarnya gitu sih Bang. Cuma untuk frameworknya aku agak lupa, mungkin nanti bisa di-share lah gitu kan framework dari Iya. Bang Ogut gitu kan. Hmm. Nah, soalnya mirip-mirip sih framework dari konten ini gini, dari framework Bang Ogut gini mirip-mirip semua. Cuma yang jadi masalah itu yang poin pertama, coba teman-teman tuh ada punya keahlian apa. Misal tadi aku kan gak punya keahlian ini nih Bang yang sering ditanyain ya, yang masuk ke DM gitu kan. Iya. Nah, kan gini, Bang aku bingung gitu kan mau bangun personal branding. Terus aku tanya emang mau dikenal sebagai apa? Aku tuh punya pengen tentang ini apa namanya tuh kemarin tuh editing apa namanya, Iya, bukan editing. editing sih, iya editing kayak gitu. Hmm. Cuman bisa di CapCut doang gitu kan maksudnya. Oke, kalau emang bisa di CapCut doang gini aja. Misal keahlian kamu itu misal editing CapCut, hitung dinilai dari 1 sampai 10 kira-kira keahlian kamu itu levelnya berapa. Misal levelnya itu 8. Oke, namun kalau 8 ya udah berarti target audien ataupun buat sharing-sharing tentang editing editing CapCut-nya ke orang-orang di bawah kamu gitu kan. Misal yang Oh, terlalu iya, ke iya. 7 editingnya yang Hmm. levelnya terus ke 5. Jangan ke level yang udah pro gitu kan, ke level yang 10 gitu kan. Kalau misal aku sendiri nih, aku sharing tentang digital marketing. Aku skill digital marketing nggak pro gitu kan, masih contohnya masih level 5 lah gitu kan, masih ecek-ecek Hmm. tentang digital marketing. Ya udahlah, aku tuh bangun bangun konten atau tentang sharing konten tentang digital marketing ke orang-orang yang masih pemula, contohnya masih di level 4, masih level 3 kayak gitu. Jadi nggak ada yang mustahil kayak gitu sih. Kalau aku sendiri gitu, Bang. Ya, jadi untuk menentukannya juga banyak prosesnya gitu. Kita harus nanya Mm-mm. kita jagonya apa, kita bisanya apa, terus kenapa kita harus itu gitu. Kalau misalnya kita pengen bikin podcast nih, terus supaya orang-orang tuh jadi tahu, nah, terus apa tujuan kita dari podcast itu. Jadi banyak Hmm, pertanyaan yang kita mesti apa namanya pertanyakan gitu. Mungkin kayak iya. kita lagi design thinking kali. Kita harus lebih banyak nanya gitu. Nah, dari situ kan kita mulai mencoba gitu. Ada ini enggak sih kayak hambatan atau kayak gimana ya? Tantangan-tantangannya lah ketika oke, kita udah mungkin beberapa minggu pertama gitu, kira-kira Hmm. hambatannya apa gitu. Terus sampai ke sekarang nih udah sampai 7 bulan tuh apa aja sih tantangan-tantangan yang dilaluin gitu ketika ngebangun branding dan ngebangun akunnya lah, atau bukan akun sih, lebih ke ya personal brandingnya lah. Personal branding, oke. Jadi kalau Tantangannya itu. untuk kalau tantangan aku sebutinnya ada yang dari eksternal ataupun dari internalnya. Iya. Nah, contohnya aku gini aja weh Bang, aku kan dulu pernah jualan apa tadi kemarin itu basreng. Nah, basreng di Basreng. pesantren. Nah, di sana kan Hmm. aku apa namanya itu tantangannya malu, pertama malu, terus kadang dihutangin Oke. terus gitu. Wah, pokoknya tantangannya Waduh. banyak banget kayak gini kayak gini. Aduh, 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 Dan ya. akhirnya seminggu, 2 minggu, dan sebulan ya udah mulai gak kerasa lah ibaratnya udah mulai si mentalnya tuh udah mulai kuat gitu, udah mulai kebentuk. Kadang Hmm. dihutangin, oke, oh si ini kira-kira bakal bayar, oh si ini kira-kira gak akan bayar, harus gimana lah, udah tahu strateginya kayak gimana. Terus Iya. udah sebulan 2 bulan akhirnya dari jualan basreng itu mulai kebentuk lah personal branding aku, yaitu bisa Hmm. disebut Diva Basreng gitu dulu waktu di pesantren. Oke. Nah, itu ya Ya. kalau dulu, kalau sekarang kan aku tentang personal branding. Aku kan mulai personal branding itu emang awal 2024 lah, tentang tentang kewirausahaan, tentang personal branding ataupun tentang hal-hal lainnya lah gitu. Nah, untuk Ya. tantangan internalnya untuk membangun mulai fokus ke personal branding, yang pertama itu aku karena kadang orangnya terkadang suka perfeksionis gitu. Nunggu Ya. hasil, wah kira-kira ini apa ya, takut pengen Takut sempurna jelek. lah gitu. Heeh, jadi akhirnya ujung-ujungnya gak mulai-mulai gitu kan. Padahal aku kan Ya. udah mulai belajar konten 2020, tapi Hmm. mulai konsisten 2024 kan 4 tahun itu kan nunggu. Bener. Terus kalau untuk terkait eksternalnya gitu kan, sebagai Hmm. tantangan atau hambatannya, ya itu karena omongan-omongan dari orang lain gitu kan.
Iya, omongan-omongan dari orang lain gimana, ya misal kayak ngehujat kah ataupun omongan kah, dan itu pun ada keterkaitannya dari masalah internal. Apakah kita ibaratnya baperan atau enggak nih gitu kan. benar Dulu banget. kalau emang awal-awal pasti baperan gitu kan, tapi Iya, kalau misal diusahakan terus, ibaratnya tutup telinga lah ataupun sebagai sebagai sebagai, motivasi lah gitu kan, sebagai benar. motivasi dari buat diri kita sendiri, yang akhirnya itu aku membuat sebagai sekarang konsisten. Ya walaupun Hmm, gitu kan sampai sekarang pun ada aja temen yang iya. ataupun orang lain yang sering ngomongin apa sih gitu kan, sering notice atau apa, ya aku Hmm, biasa-biasa aja gitu kan, ya lebih baik fokus ke teman-teman yang nge-support aku. Banyak banget lah gitu kan di luar sana yang support aku bikin konten ini, yang membutuhkan ilmu-ilmu ini, yang mana aku udah membantu beberapa banyak orang, masa harus runtuh sama satu orang itu gitu kan, iya, personal iya. branding-nya. Nah itu sih Bang biasanya. Jadi poin-poinnya tuh memang ketika kita ngelakukan sesuatu ada yang nggak suka, tapi tadi ada yang terbantu juga ya dari apa yang kita lakuin. Mhm. Iya, alhamdulillah juga banyak tuh kadang sama aku di-screenshot gitu kan. Wah, alhamdulillah ngebantu walaupun sedikit-sedikit gitu Iya, kan. iya. Jadi kayak kita yang mungkin skill digital marketing atau personal brandingnya 5, tapi kan masih banyak juga orang yang dari segi personal brandingnya masih 2, masih 3 gitu. Itu Mhm. mereka juga butuh dibantu gitu, butuh butuh orang yang mungkin sharing gitu ya. Ya, soalnya gini Bang, kalau misal gini aja, kalau secara realistisnya, gimana kalau seorang profesor yang ibaratnya skill ilmunya tuh udah 10 harus ngajarin seorang TK yang skillnya anak satu, kan kadang nggak susah gitu kan Benar. masuknya pakai bahasa profesor lah, kadang ya kebanyakan profesor juga nggak mau gitu kan ngajar ngajar anak TK gitu kan, buang-buang Iya. waktu. Nah makanya aku Hmm, juga pernah diomongin, ya itu membutuhkan orang-orang yang di bawahnya buat ngajarin bawahnya lagi gitu kan, makanya nggak harus yang 10 ngajar ke level satu. Dan Ko Denny Santoso juga bilang kalau bisa gitu kan, misal kemampuan kita itu, keahlian kita tuh 8, kalau bisa jangan langsung ngajar ke, ya kalau kasarnya gitu kan, jangan ngajar langsung ke ya. level satu. Soalnya apa, capek gitu kan, karena Hmm, disuruh ini, udah mah tentang mindsetnya belum bagus, terus mentalnya belum bagus, keilmuannya belum bagus. Jadi, wah capek lah ngajarinnya, bener-bener harus dari TK. Beda kalau misal ngajarin sama level 6 atau 7 nggak jauh beda gitu kan sama level kita. Berarti kita cuma ngajarin teknisnya aja gitu kan, nggak harus harus ya. ngajarin mindsetnya lah, harus ngajarin toolsnya lah gitu kan. Jadi itulah Hmm. target market yang harus kita carilah, harus kita gali gitu sih Bang. Ya, berarti emang ada porsinya masing-masing ya. Jadi Ada porsinya. kalau misalkan orang yang mungkin masih masih memulai, kalau kita kasih dosinya terlalu tinggi, mereka juga kelabakan gitu ya. Mhm. Ya, ya. Nah, itu kan tadi bilang soal membantu, otomatis ada hal yang dilakuin lah di luar daripada konten yang dibikin, kan ada juga tuh kayak produk-produk digital yang mungkin Diva udah jual atau udah apa istilahnya, udah tawarkan lah. Nah, untuk saat Oke. ini ada produk-produk apa aja sih? Barangkali teman-teman juga pengen tahu nih. Dulu aku udah punya beberapa produk digital, yaitu e-book, terus Hmm, e-course, salah satu e-course kayak kursus online, terus tapi kebanyakan aku kayak menawarkan produk affiliate yang orang lain gitu. Nah, aku oke. dulu awal-awal ngejual produk e-book sama e-course, kenapa sih nggak dilanjutin sampai sekarang? Jadi masalahnya Hmm, gini Bang, kan aku belum belajar tentang namanya flywheel marketing. Kalau flywheel marketing itu kayak ibaratnya customer relationship, CRM itu apa, ya marketing itu kan kayak hubungan baik hmm, lah sama customer. Nah, aku kan ke lemahnya di sana. Jadi ketika ada teman-teman ada yang udah beli di produk itu, aku nggak bisa menjaga hubungan nih. Maksudnya hmm, capek gitu harus ngajarin ini, harus ngajarin itu. Jadi ya udahlah, lebih baik lebih baik aku fokus di ini aja, produk affiliate aja, nge-affiliate-in produk lain. Kira-kira aku pengen, wah ini kira-kira produknya cocok nih buat target market ini, misal contohnya yang tentang belajar public speaking. Nanti kan ketika ada yang beli course-nya, aku kan cuma sampai ngedatangin mereka doang. Nanti teman-teman ketika udah closing, ya udah itu kan urusan si pihak
yang punya produknya gitu kan. Jadi Ya kita mah mereka yang nge-maintain lah. karena tugas affiliate itu mendatangkan banyak pengunjung ataupun tugasnya mendatangkan traffic sebanyak mungkin gitu sih Bang. Terus apalagi Oh, ya? Sama ini sih Bang, maksudnya kan kenapa sih gitu kan tren-tren bisnis digital ataupun e-book kayak gini udah mulai muncul. Sebenarnya waktu Ko Denny bilang dulu kan namanya old economy mindset gitu Bang. Apa nah sih old apa tuh? economy mindset Nah ya itu betul. gitu kan? Nah, itu kan suatu yang belum banyak tahu. Nah, old economy mindset itu kan biasanya konvensional gitu kan ya Bang, kan Nah kita punya produk terus, ya. ke audien langsung terjadi transaksi. Maksudnya gimana, Nah, kita cari produknya terlebih dahulu, terus kita buka toko, nah nanti ketika udah buka toko, orang datang ke toko kita jadilah transaksi. Nah biasanya kalau yang kayak gini tuh, satu jenis produk buat audien. Nah biasanya ini tuh, high cost-nya pengeluarannya itu sangat gede gitu kan biaya biaya operasionalnya dan marginnya ya terkadang tipis gitu kan. Ibaratnya minimal. ya ini kan old economy mindset ini bisa dibilang usaha-usaha konvensional, usaha baju ataupun hal-hal lainnya lah gitu kan. Yang mana kita mencari Ya. produk, buka toko, orang datang transaksi. Cuman sekarang sebenarnya ini di Amerika ya Bang, di Amerika tuh yang namanya New Oh iya, Creator gimana tuh Economy. di Amerika? Nah, New Creator Economy ini New creator economy bukan Amerika lah, maksudnya di luar negeri itu udah di ada sejak global gitu lama ya. gitu kan. Heeh, Hmm. entah 5 sampai 10 tahun yang lalu, tapi di Indonesia baru tren gitu kan, baru nyampe lah Ya. ibaratnya. Sama Hmm. nah, New Creator Economy ini kita membuat sebuah attention langsung audien transaksi. Maksudnya apa? Jadi kita kita itu nggak terlalu fokus ke produknya gitu Bang, tapi kita fokus ke bagaimana mendapatkan sebuah atensi ataupun apa namanya itu Hmm. awareness lah, awareness Ya dari awareness. market. Nanti ketika market sudah terkumpul, kita bisa mengetahui problem-problem si market kita. Contohnya aku udah punya atensi ataupun followers ataupun data misal tentang anak muda nih. Nah, kira-kira aku Ya. kan udah punya komunitas nih, udah punya atensi, udah punya awareness Hmm. tentang public speaking, tentang personal branding. Nah, di sana dari satu jenis audien yaitu anak muda, aku bisa ngejualin ataupun bisa menawarkan banyak produk. Nah, jadi Ya. beda gitu kan, yang satu jenis produk untuk banyak audien, tapi ini satu jenis audien yaitu bisa kita tawarkan banyak produk yang mana itu apa namanya tuh marginnya kecil ya minim lah, kan Hmm. karena terjual berkali-kali dan high margin tuh keuntungannya gede. Nah itu namanya Ya. produk digital kayak gitu sih Bang. Oh iya. Nah dari apa yang sekarang udah dilakuin ya, itu tadi tuh mungkin di kelas balik ya ada produknya tuh yang ada course yang sebelumnya tuh, terus Hmm. ada apa lagi? E-book ya? E-book, template gitu, template E-book, Notion ada template, banyak lah, Canva terus juga gitu. affiliate itu. Nah produk Mhm. yang mungkin untuk sekarang lagi apa ya? Lagi hot-hotnya gitu, lagi menarik buat orang tuh apa yang sekarang Diva tawarin dan orang merespon cukup baik lah. Kalau untuk respon yang baik tuh aku tentang ini sih, tentang apa namanya, digital marketing, tentang Facebook Ads kayak gitu. Facebook Oke. Ads yang aku kan nawarinnya ada tentang belajar tentang digital marketing, Facebook Ads, Hmm. terus cara bikin konten apa untuk mendapatkan passive income lah dari cuma konten, gimana caranya gitu kan ngajarin. Ya. Terus kalau apa lagi ya, public speaking kemarin juga udah mulai berjalan dan aku juga Bang untuk rencana pengen bikin materi tentang personal branding ini, cuman belum ada waktu buat syuting, buat bikin materinya udah bikin cuma syutingnya aja yang belum ke action kayak gitu sih Bang, personal Iya. branding-nya. Rencana Karena baru-baru itu gitu. karena sibuk mikirin negara nih kayaknya jadi nggak Iya, kegarap. iya ini negara-negara aduh pusing banget. Aduh, 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 aduh. Sibuk mikirin negara nih. Eh, sibuk mikirin himpunan juga maksudnya kan Iya itu. bener, kuliah juga wah banyak Banyak tugas orang lah. kan yang harus kita pikirin itu. Iya Tapi betul sih. secara ke depan tujuan jangka panjang itu apa dari project Wirausaha Sejak Muda ini? Selain komunitas tuh apalagi sih plan Oke yang ingin untuk dicapai gitulah.
wirausaha sejak muda ya untuk Ya. jangka panjang. Karena kebetulan karena untuk diri sendiri saya gitu kan, keilmuan pribadi saya sendiri ilmunya belum cukup, pengalamannya Hmm. belum cukup. Ya udah akhirnya aku bikin sebuah komunitas kecil-kecilan lah gitu kan, untuk mengumpulkan orang-orang yang pengen belajar ilmu ke ke pengusaha. Kan pengusaha juga butuh butuh belajar digital marketing, butuh belajar keilmuan public speaking, butuh tentang Ya. apalagi personal branding. Nah, paling aku masih 3 itu aja. Nah, untuk jangka panjangnya aku ingin wirausaha sejak muda ini pengen menjadi sebuah komunitas sekaligus Hmm. platform gitu kan, platform ibarat kalau kayak gini kayak ruang guru gitu kan. Kalau ruang guru itu Oke. buat belajar SBMPTN apa persiapan kuliah lah gitu kan. Kalau wirausaha sejak Belajar-belajar ini aku pelajaran pengen di dibuat sekolah. kayak gitu. Kalau aku mah fokusnya platform buat pengusaha muda, ibaratnya Oke. mencetak 10.000 pengusaha muda gitu kan di Indonesia. Karena kan Ya. Indonesia sangat kekurangan pengusaha gitu kan. Nah, itu sih tujuan tujuan jangka panjangnya, pengen menjadikan sebuah platform dan komunitas yang gede lah, lebih gede lagi cangkupan luasnya. Hmm. Itu sih, Bang. Apalagi akan ada bonus demografi dan wacana Indonesia Emas. Iya, Apa nah itu kan ada apa wacana gitu. tanggapannya untuk Indonesia Emas 2024? Tapi nggak tahu lah. 2045, sorry. Iya, 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 45. Berapa tahun lagi tuh? Ya, sekitar berapa lagi ya? 21 tahun lagi. Iya, insya Allah lah gitu kan kalau dipermudah. Oh iya, iya. Maksudnya ada tanggapan ke soal itu? Mungkin tipis-tipis aja sih. Wah, ini langsung masuk ke ini ya, ke senggol ya. Ya kan maksudnya nih kayak usaha tuh berkaitan sama politik gitu. Ada ini Hmm. mungkin entah masih bisa divalidasi atau dikonfirmasi, dicek di cross check lagi gitu. Ada yang nanya kayak gini ke Anis gitu. waktu dia sebagai rektor gitu. Kamu pengen menjadi apa gitu? Kak, saya akan menjadi pebisnis gitu. Saya nggak akan mengambil politik karena politik itu kotor. Terus Hmm. katanya Anies ngejawab kayak gini, emang bisnis nggak kotor gitu kan. Iya, 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 bener, bener, Gitu bener. ya, maksudnya kayak kenapa ini pertanyaan dilempar gitu, karena mungkin wirausaha sejak muda juga nanti mungkin akan bersenggolan dengan politik di Ya, ya, depannya. ya, 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 paham, paham. Betul sih, Bang. Karena aku juga kan pernah belajar gitu kan tentang, Ya, waduh, aku pengen menjadi pengusaha nih. ya, Tapi aku nyadar bahwasanya ya kalau bisnis pasti nggak jauh-jauh dari perpolitikan. Jadi aku pernah hmm, baca kayak gini, bisnis dan politik adalah apa namanya tuh salah satu kunci untuk percepatan pada kejayaan lah gitu kan kalau secara ya, kasarnya. Kalau nah, bisnis tanpa politik hanyalah ya gitu kan hanya pedagang kecil yang mudah terombang-ambing oleh betul. kebijakan dan regulasi gitu kan kalau nggak Hmm, paham politik. Jadi aku pengen mempelajari dunia politik, maka kita akan paham kenapa orang kaya berpolitik. Terus betul, kayak apa namanya tuh, kita bisa kalau sebagai bisnis ya pasti bakal ada yang namanya saingan gitu kan. Ya kalau betul. tanpa politik kita tidak bisa membaca pergerakan lawan karena ya itu Kompetitor. kan Hmm, kompetitor gitu lah ibaratnya. Puncak kejayaan manusia ya tentunya ada pada kekuasaan kalau cara kasarnya itu tadi. ya, Terus ada satu lagi bentar, berani ambil resiko aja tidak cukup, pelajari hmm, ilmu leadership-nya kan gitu kan, marketingnya, dan geopolitik. Wah itu kan udah ya, masuk ke geopolitik. Jadi ya, jangan ya. mimpi lah kalau pengen jadi pengusaha besar, kalau sama politik aja buta gitu kan. Oke. Makanya ya aku juga sedikit-sedikit belajar politik lah, maksudnya politik kecil-kecilan yang mana itu bisa berhubungan dengan bisnis aku ke depannya, gitu sih Bang. Ya, itu juga adalah sebuah hal yang penting lah untuk kedepannya. Apalagi pengen mewujudkan, ya amin untuk sepuluh Amin. ribu wirausaha muda gitu kan. Iya, Tapi kalau misalkan ngacu ke ini kan, sekarang kan lagi menjabat nih sebagai presiden komisaris gitu. Nah, iya. apa sih yang sekarang mungkin lagi terobosan yang lagi diterapin gitu? Terus apa aja hal yang mau dipelajarin dari menjalankan peran sebagai presiden komisaris kurang lebih mau setahun ya? Iya, udah baru Oke, pertengahan jalan lah, pertengahan tengah periode. jalan. Nah, apa-apa yang dipelajarin, terus apa sih terobosan yang lagi lagi dijalanin?
Wah, ini kayaknya pertanyaan dari senior ke junior ya ini. Enggak, lebih lebih santai aja sih karena kan ini pengen tahu gitu. Iya, iya, iya. Kalau di ini kan kebetulan aku menjabat juga sebagai presiden komisaris di di himpunan lah gitu. Tentunya ada beberapa yang aku dapatkan gitu kan sebagai leadershipnya lah. Yang mana aku bisa bisa yang dulu aku emang dulu orangnya itu bisa dibilang orangnya people pleaser atau orangnya cuma Oke. apa gak enakan atau kalau apa-apa iya 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 gitu kan Iya, ujung-ujungnya malah malah gak enak ke diri sendiri dan ketika benar. aku Malah mulai ini nyusahin kedua belah pihaknya lah. nah iya kayak gitu kan bener emang orang gak enakan gitu kan pemalu juga dan alhamdulillah juga aku udah mulai bisa menjadi sebuah wadah atau panggung untuk bisa meningkatkan upgrade diri gitu kan menjadi dari manajemen waktunya emosionalnya terus public speakingnya terus apa lagi nya ya kan kalau jadi pengusaha juga kan ya pasti gak jauh-jauh harus jadi ya tentunya kalau mau jadi pengusaha sukses gitu kan kalau Ya, pedagang kecil mah ya gak butuh lah pengen jadi apa leadership mah ya minimal buat diri sendiri nah ya. makanya aku sangat 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 apa namanya itu ada dampaknya lah buat diri aku sendiri. Terus kalau untuk terobosan-terobosan ya mungkin aku gak tahu gitu kan kalau periode sebelumnya paling yang sebelum satu periode sebelumnya aja kalau periode-periode sebelumnya kan aku belum pernah pengalaman. Nah paling Betul. untuk terobosan-terobosan ini aku lebih karena aku basicnya dari digital marketing ataupun content creator yang akhirnya aku apa namanya tuh menarik benang merah lah yang awalnya cuman cuman boring gitu kan postingannya Benar. upload selamat hari Oke raya sih. gitu kan ataupun apa Iya. ya udah aku pengen bikin sebuah terobosan yaitu edukasi buat target market aku tuh buat apa namanya tuh si direksi ini gitu kan dan Ya. mahasiswa tentang kepemimpinan, tentang leadership, tentang personal growth yang akhirnya ya udah aku eh dipraktekin ke akun Dewan Komisaris ini. Terus terobosan baru juga tentang regulasi yaitu tentang ya peraturan-peraturan lah. Aku sudah membuat SOP, terus program penilaian kinerjanya dan alhamdulillah kemarin juga dapat apresiasi dari dosen pembina gitu kan. Aku udah bikin apa namanya itu konsep penilaian lah gitu kan kayak gitu. Paling itu sih yang paling ini mah cuma dua lah terobosannya belum belum bisa meninggalkan banyak-banyak karena kalau kebanyakan fokus apa kalau fokusnya kebanyakan nanti malah nggak jalan-jalan lebih Malah baik nggak apa-apain gitu. Jadi aja nggak gitu ada kan. yang signifikan lah Nah gitu. betul lebih baik difokusin aja bisa dilanjutkan ke periode sebelumnya kalau yang nggak kesampaian gitu aja sih bang paling. Iya sih ya intinya sih ya dari situ juga maksudnya ada jiwa-jiwa ya kewirausahaannya atau jiwa-jiwa kreativitasnya kan untuk Mhm. ngembangin terus juga sebagai mungkin aku mengasosiasikan gitu antara legislatif eksekutif dan juga bisnis gitu kan itu Ya, kadang-kadang legislatif itu di bidang researchnya gitu gimana sih cara kita mengambil atau menganalisis sebuah masalah dari yang sedang kita hadapi gitu kira-kira masalah sebenarnya itu apa gitu nah itu juga kan berarti kita belajar soal legislatif soal eksekutif juga mhm. sama-sama belajar soal bisnis juga maksudnya belajar Iya soal iya apa yang mesti dilakukan gitu sih karena yang ngelihat konten yang kemarin itu sebenarnya dari awal atau misalkan sempat di periode-periode mungkin yang sebelum di ini emang pengen diterapkan cuma mungkin karena tadi udah ada kekhasan dari segi konten kreatornya terus juga dari iya segi kewirausahaannya jadi bahwa di dalam keorganisasian juga harus customer oriented kan kayak gitu jadi betul oh betul iya betul gitu betul. jadi mungkin antara si kita belajar berwirausaha sama belajar berorganisasi juga ternyata beririsan juga kan gitu sih Iya itu beririsan. ya yang memang lagi dipikirin lagi dibikin lagi diproyeksikan gitu bahwa Nah, kita itu jadi bukan proyek. eh, bukan program base tapi customer base gitu kan Iya, bukan kita kan dulu hmm, emang pernah gitu kan
kalau organisasi ini kan nggak hanya sebagai ya cuma produk turunan gitu kan, apa namanya itu, program kerja turunan melanjutkan budaya-budaya sebelumnya, tapi kalau secara ilmu kewirausahaan ya kita harus tentuin dulu target marketnya ke siapa, customer kita tuh mau ke siapa organisasi ini, apakah mahasiswa, kan itu Hmm, kan adalah di kontennya udah dibahas. Ya tentu betul. misal kalau dari direksi customernya keluar sebagai informasi branding ataupun sebagai entertainment, ya oke itu kan target marketnya, ya udah aku bikin target market yang beda nih, ya udah aku lebih baik ke apa namanya tuh, target market aku tuh ke mahasiswa, Ke pengurusnya misalnya, warga-warganya gitu kan. ya ke Betul. warga warganya, yaitu ya tentang kepemimpinannya, tentang ya apalah, tentang leadershipnya, tentang Hmm, keorganisasiannya harus gimana, karena kan kita sebagai ibaratnya pengawas dah, jadi harus tuh paham tentang organisasi tuh yang baik gimana, rapatnya tuh harus gimana ibaratnya. Nah itulah yang aku pikirin sekarang tuh, target marketnya difokusin ke sana aja gitu sih bang. iya, nah itu sih keren. Dan ini mungkin akan ada dua pertanyaan terakhir sih. Kenapa sih kenapa sih mungkin mencoba digital marketing atau sebutlah si agenda atau apa yang dilakukan oleh wirausaha sejak muda ini itu layak untuk dicoba bagi bagi mereka atau bagi kita kita yang masih mencari tahu gitu Gimana, gitu. maaf bang tadi ke ini suaranya ke gak adaan Oke, tadi. ya, nah kenapa sih mungkin soal digital marketing, terus juga konten gitu tuh layak untuk dicoba gitu bagi mereka mereka yang masih nyari tahu apa yang mereka pengen bisa atau pengen tahu gitu. Oke, jadi gini untuk teman-teman mungkinnya ketika ada yang mendengar podcast ini, jadi Ya, ketika ya entah siapapun teman-teman, mau profesi apapun teman-teman, menurut aku pelajari, sebenarnya ada beberapa banyak skill yang harus teman-teman pelajari, tapi coba yang paling menurut aku gitu kan, disclaimer juga ini opini aku, ya boleh. ada dua sih yang aku rasakan, yaitu dua skill tentang digital marketing dan selling gitu kan. Nah, Ya, marketing itu buat mendatangkan customer, kalau sales itu ya menjadikan transaksi. Ya ibaratnya gini aja, kalau misal Bang Rehan belajar tentang marketing, bisa kan cara mendatangkan orang buat mendengarkan ataupun menonton podcast ini. Terus kalau hmm, Bang Rehan bisa belajar tentang sales, bisa kan yang awalnya cuman penonton kayak dengerin gini bisa doang. dijadikan sebagai customer gitu kan. Gimana caranya? Ya itu Betul. bisa dicari sama teman-teman yang lain. Jadi entahlah pokoknya teman-teman mau profesor, mau anak kecil atau pengusaha, enggak anak kecil maksudnya. Ya intinya siapapun Maksudnya teman-teman orang coba muda gitu pelajari lah. 2 skill itu, digital marketing sama selling, insya Allah lah, teman-teman gak kesusahan buat mencari uang lah, ibaratnya ya buat sebagai passive income lah istilahnya, kayak gitu sih Bang. Ya, ya, itu juga penting sih untuk bisa terbiasa untuk selling dan marketing gitu. Satu Betul. pertanyaan terakhir, ini kan namanya pengen podcast ya. Nah, mungkin banyak nih orang yang kayak kita nih, mungkin masih masih belajar, masih mencari tahu gitu. Ada satu pesan nggak buat teman-teman pendengar yang mungkin masih mencari tahu apa yang mereka bisa, apa yang mereka mau, apa yang mereka pengen kuasai gitu sih. Oke, untuk masukan ke teman-teman podcast Ya, pengen tahu ya? betul. Ya kalau gini aja ya teman-teman, ya kan saya gak tahu gitu kan teman-teman itu backgroundnya dari apa, terus Betul. pengen tahu tentang apa, pasti banyak hal gitu. Tapi mungkin karena background aku ya sebagai bisnis, mungkin gini aja sih, paling aku teman-teman coba, ya kalau bisa sekarang gitu kayak, tulis apa namanya tuh, siapin kertas, terus Hmm, catat bahwasanya coba resource teman-teman itu apa gitu kan, misal resource tuh kayak sumber daya tuh teman-teman punya apa, mulai dari pertama yaitu skill dulu, tulis skill teman-teman tuh apa, misal tentang editing, tentang public speaking dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu, apa namanya tuh, capital, capital tuh kayak modal lah ibaratnya. Teman-teman oke. punya modal apa nih, berapa nih? Misal aku cuma punya modal 50.000. Terus yang ketiga yaitu time.
teman-teman misal masih perkuliahan, apakah punya waktu kosongnya kapan? Contohnya aku punya waktu kosongnya dari jam 9 sampai jam 12 malam, ya udah Hmm. itu tulis tuh jam 9 sampai jam 12 malam. Lalu yang keempat, ditulis dulu sama teman-teman yaitu tentang keilmuan itu apa? Knowledge terus Hmm. teman-teman tuh pinter di apa sih? Misal bidangnya tadi bisa dimasukin, aku paham tentang tren ini, aku paham tentang ilmu ini. Bisa kalau misal jago masukin ke skill itu. Lalu yang kelima bisa teman-teman catat koneksi ataupun networking. Networkingnya tuh teman-teman siapa aja sih catat misal, wah aku punya networking Bang Raihan yaitu pengen podcast apa pengen Kata tahu gitu podcast. kan contohnya. Terus aku punya relasi tentang wah aku kenal sama Bang Diva gitu wirausaha sejak muda pengen bahas ini tulis ya pokoknya teman-teman sebanyak-banyak mungkin. Lalu yang bagian kedua yaitu tentang opportunities ataupun sebuah peluang. Nah, Hmm. terus teman-teman cari nih peluang kira-kira menurut teman-teman peluang yang bisa didapatkan apa? Contohnya kalau aku nih peluangnya, wah banyak banget nih komunitas bisnis. Terus sekarang lagi tren ada AI, itu kan sebuah Ya. peluang. Terus ada sosial media lagi bikin konten buat bangun personal branding. Terus aku juga punya kalau secara ini mah list building ataupun database banyak. Nah, ketika itu sudah banyak, dari resources sudah ditulis, terus opportunities sudah ditulis, terus tinggal apa namanya, yaitu tinggal execution. Jadi ketika teman-teman Oke. mau suatu apapun, mau mencari misalnya uang lah gitu, ketika teman-teman mepet, ya ibaratnya bisa sebagai passive income, tinggal cari benang merahnya tuh. Contohnya tadi aku punya skill public speaking, kapitalnya aku punya 50.000, aku punya time dari jam 9 sampai jam 12, pengetahuan aku bisa digital marketing, terus koneksi aku punya tadi relasi itu kan menjadi affiliate atau jadi konten-konten creator yang lain. Peluangnya aku bergabung sama komunitas apa komunitas tentang public speaking, terus aku bisa Hmm. ada AI juga dikombinasiin gimana cara bikin konten pakai AI. Ada database juga banyak. Nah, ketika itu kira-kira apa nih? Nah, ketemulah yang namanya kemarin ketika aku pengen butuh uang, ya udah bikin kolaborasi yang namanya webinar public speaking 5 day challenge. Nah, di sanalah Ya. akhirnya aku bisa mendapatkan cuan dari sana. Nah, itu kan ada resources, opportunities disangkut pautkan menjadi cuan gitu sih paling ya untuk teman-teman siapapun lah gitu kan. Ini mah karena aku Wah. backgroundnya sebagai bisnis ya ujung-ujungnya pasti cuan gitu. Wah, ini banget sih, Gitu harusnya sih yang menurut gua. ngedenger ini harusnya sih bayar course-nya sih harusnya. Berarti Aduh. ada 3 hal tadi: resource, opportunity, sama action ya. Ya, Actionnya execution terutama banget. kalau misalnya di bidang digital marketing mungkin dan sales, dan itu cuan berarti endingnya ya. Iya, pokoknya Ya, saling oke. mengaitkan lah gitu. Oke, oke. Mungkin itu, wah tadi cukup memberikan pencerahan. Tapi ini deh, sebelum ditutup, kalau dikasih satu kesempatan buat nanya, boleh deh, mau nanya apa? Ada yang mau ditanyain Eh, nggak maksudnya? Paling aku pengen tahu sih kenapa alasan aku nanya ke Bang Rehan gitu. Boleh, boleh, boleh. Nah, pengen nanya, kan aku tahu wah kaget gitu Bang Rehan punya podcast, pengen tahu, pernah sharing-sharing juga gitu kan. Pernah baca-baca juga. Kira-kira Bang Rehan ini eh, podcast ini pengen kayak gimana sih nanti ke depannya gitu kan. Aku juga kadang bingung pengen tahu podcast ini ngebahasnya tentang apa soalnya masih terlalu random menurut aku gitu Bang. Itu sih Betul, paling. betul, betul. Sebenarnya sih bukan soal bikin kontennya sih, tapi kayak wahana untuk belajar sebenarnya, untuk belajar sendiri, karena ya karena namanya pengen tahu gitu, kayak kalau misalkan dia nih yang berprofesi awalnya kan, pengen tahu podcast ini berangkat dari rasa ingin tahu, karena waktu kita kan udah lulus nih sebagai dari kewirausahaan lah. Hmm. Cuman untuk di mata dunia kerja kita itu dari segi skill biasa aja, Hmm. terus dari segi pengalaman juga biasa aja gitu. Oh, kalau gua misalkan harus ikut mungkin mencari kerja gitu, ataupun em, seleksi gitulah, itu tuh Hmm. amat sangat tidak menarik gitu untuk lowongannya, untuk perusahaannya. Kayaknya Oh, gue oke, harus oke.
harus cari tahu nih gitu, gimana sih teman-teman yang udah bekerja waktu itu kan punya sebuah hal yang bisa mereka jual gitu. Oh oke. Nah dari situ kita tuh kan bisa nanya nih, oh apa sih yang lo lakukan gitu, terus dari segi yang mereka bisa gitu, karena mereka kan udah punya apa istilahnya, udah punya keahliannya. Dari situ kita Oke. bisa bisa tahu nih, oh kira-kira kita cocoknya sama ketika kita ngobrol sama siapa nih. Oh misalnya temanku misalkan dia HR di dunia tambang kayak gini ceritanya kayak gini. Terus Hmm. ada yang teman yang dia kerja di bidang legal tuh kayak gimana gitu. Nah Oh. sambil nanya ternyata mungkin kita cocoknya di bidang ini gitu sih. Itu tujuan utamanya sih ke pribadinya gitu. Oh. Bukan ke kayak oh mencari niche dulu, enggak gitu sih, tapi Hmm. kita yang tadi lah disebutin bahwa oh ternyata ada di resource juga lu punya kenalan siapa aja gitu. Nah ini adalah satu bagian dari menjalin resource itu, menjalin silaturahmi itu, kayak kita bisa ngobrol, terus juga kita tuh bisa bisa tahu nih kira-kira temen atau koneksi atau ya kita tuh mereka tuh ngerjain apa aja gitu. Terus di sisi lain, nah ke depannya nih kita tadi kan nanya soal ke depannya kayak gimana. Ke depannya ini mungkin akan lebih apa ekspansi enggak sih? Oke. Karena gini, bahasanya gini, sekarang itu kan untuk berjejaring nih, berjejaring. Berarti dari segi kalau ngewawancarain gitu, oh, berarti tahu nih si narsum ini dia jago ini, dia pernah pernah ngapain aja gitu. Ketika nanti kita pengen membahas atau kita pengen membuat hal tersebut, kita tinggal hubungi. Misalnya ada si A yang kerja di bidang edukasi bisnis kuliner misalkan, anak Oke. anak KWU misalkan. Oh Hmm. si B dia kerjanya sebagai pengajar bahasa Inggris gitu. Nah gitu kan Oke. karena kita sebagai generalis gitu kita Ya. belajar, ternyata memang skill kita pada akhirnya tuh adalah si generalis itu gitu, kita bisa mengoneksikan semuanya gitu. Nah tadi soal ekspansi, kayaknya pengen tahu podcast ini kan lebih ke bagaimana kita mencari tahu gitu soal hal apanya. Nanti kalau misalnya ke depannya ya udah kita pengen bikin yang lebih mengerucut, misalnya kita pengen ada podcast bola gitu sih. Nah Hmm. misalnya gimana caranya, oh berarti kita kita tahu nih siapa aja orang yang mungkin kita hubungin yang bisa nge-hostnya, bisa ngelola podcastnya, misalnya pengen tahu bola gitu. Misalkan jadi kayak ini satu satu sub cabangnya gitu, atau misalnya karena tadi kita ketemu atau di episode beberapa episode ke belakang kita dengar dia yang jadi pengajar bahasa Inggris, misalkan kita pengen bikin podcast soal bahasa Inggris, misalkan pengen tahu Inggris gitu. Jadi kayak ini tuh apa ya, proses untuk wahana belajar gitu, wahana Hmm. membangun koneksi gitu untuk mencari istilah mau mengumpulkan sampel-sampel gitu ketika kita ke depannya mau bikin yang kayak gimana gitu, kita udah apa ya, udah punya gambaran dari apa yang mereka Hmm. ceritakan. Yang kedua kita udah punya gambaran juga siapa yang mungkin berpengalaman soal itu sih. Jadi lebih ke arah sana sih. Oh, apa kendaraan kendaraan pribadi Iya. sebenarnya untuk sekarang ya, Oke, oke, untuk oke, oke. belajar gitu sih. Ya, ya, paham, Pak. Bayang nggak? Keren, keren sih. Iya, berproses lah ya, Bang ya. Iya iya iya. Ada ini nggak, ada keinginan bikin podcast nggak? Iya, aku juga pengen dulu emang apa ya namanya tuh pengen ngadain sebuah podcast, tapi ya karena mungkin kalau terlalu banyak fokus ya Bang ya, jadi wah Oh kayaknya iya iya. lebih baik fokus dulu ke ini. Sebenarnya banyak hal gitu kan yang aku pengen pengen coba, entah itu bikin podcast, entah itu bikin YouTube, wah banyak pokoknya, tapi aku fokusin dulu ke satu, nanti ketika satu ini sudah clear, udah autopilot, bisa ekspansi ke platform-platform lainnya ataupun ke hal-hal lainnya Benar. gitu sih Bang. Benar sih, tapi itulah kalau kalau tadi bilang ngejawab soal kecenderungannya mau mau konten yang seperti apa sih. Jadi kalau untuk sekarang sih nggak ada kecenderungan kayak bahas topik tertentu sih, lebih ke Hmm. kalau lo orangnya penasaran gitu, lo mau mendengar atau misalkan Hmm. mau explore, ini adalah podcast yang
mungkin lo cari gitu sih. Oke, keren. Nah, itu saja itu saja yang menutup podcast kita kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau mungkin podcast ini bisa apa ya, sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, kamu bisa carilah episode mana aja gitu, karena sekarang ini yang lagi direkam ini adalah episode ke 53 kayaknya. Oh, banyak ya. 53 gitu. Dan semoga podcast ini bermanfaat. Terima kasih Diva udah sharing-sharing di sini. Terima kasih juga yang udah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Aku mau nambahin Bang, boleh ke teman-teman yang lain. Boleh. Teman-teman jangan lupa gini ya, teman-teman jangan lupa untuk like biar tambah semangat, save untuk mengingat, dan share biar dapat manfaat gitu. Jangan lupa follow pengen tahu podcast supaya mendapatkan insight lainnya gitu sih Bang. Terima kasih. Itu dia. Terima kasih. Beda nih kalau